Nah tiba-tiba omset saya itu sangat jauh turunnya. Istri saya nih orang yang sangat takut Tuhan. Dia cuma ngomong, doa minta sama Tuhan. Doaku ini sudah doa, tapi nggak dijawab-jawab. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Grace. Hari ini kita punya tema yang menarik nih Ko. Kita akan bahas mengenai memulai dari awal tapi dengan dari nol ya? Dari nol ya. Yep. Dengan percepatan 6 kali lipat dari Tuhan nih. Dan pembicara yang sebentar lagi akan bergabung bersama dengan kami bukan pembicara yang biasa-biasa gitu ya. Seorang suami istri yang punya banyak pengalaman dalam hal slab beras seperti itu. Oke, langsung aja. Ini dia Ko Suseno dan Cenora. Hai, Ce. Welcome home. Boleh perkenalan diri? Oke. Nama saya Suseno. Saya seorang pengusaha slab. Saya punya merek Pelikan sekarang ini. Dan saya di Jember ini melayani sebagai usher dan juga companion di sana. Dan juga CGL sih. Oke, mantap. Cenora. Nama saya Nora, saya istri dari Pak Suseno. Saya sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang bekerja dari rumah, sometimes membantu suami, cuma by phone, mengerjakan hal-hal di rumah. Terus saya di gereja melayani juga sebagai CGL, terus saya juga dipercaya untuk memimpin tim companion, dan saya juga melayani di multimedia. Oh, keren. Untuk memulai pertanyaan, bagaimana awal memulai bisnis? Apakah ini sebenarnya bisnis orang tua atau memulai sendiri atau bagaimana? Aslinya sih dari pertama bisnis ini adalah bisnis turunan ya dari orang tua. Jadi dari engkong itu sudah kerja slab. Nah setelah itu kemudian turun ke papa, nah kemudian turun ke saya. Nah ini semua itu kan dari turunan ini sampai sekarang itu rata-rata sudah dewasa semua. Jadi semua itu bisa mengambil keputusan. Tapi tidak ada pertengkaran di sana. Cuman kadang kan kita kan mengambil keputusan kan tidak mungkin sama semua di sana. Nah suatu saat saya itu berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana ya kelanjutannya ke belakang ini, diri saya ini gimana gitu loh. Nah kemudian suatu saat saya ini kalau makan siang itu di rumah itu, nah saya sama papa saya itu naik mobil dalam perjalanan tuh tiba-tiba Tuhan tuh memperlihatkan satu tempat. Nah tempat ini memang punya keluarga juga, cuman kecil di sana. Di sana ada gudang kecil, kemudian ada penjemuran juga kecil. Nah sebelahnya itu ada satu bidang tanah yang tidak terlalu besar juga, kurang lebih 4.000 meter persegi. Nah tapi itu ada rumah burung di sana, rumah burung walet. Sarang burung ya? Iya, sarang burung, tapi tidak menghasilkan. Nah, kemudian tiba-tiba waktu melihat itu, Tuhan tuh berkata bahwa ini tanah perjanjianmu di sana. Gitu. Nah, kemudian sampai di rumah, saya tuh cerita sama Pak, itu tanah yang di sana, Pak, yang sebelah sarang burung itu kalau dibuat gudang tuh bisa, dibuat slab bisa penggilingan ya. Secara tradisional pun bisa di sana, karena sudah ada jemurannya. Nah kemudian papa saya ini orang hebat. Nah dia berani mengambil suatu keputusan untuk berkata iya dan keluar dari perusahaan keluarga ini. Nah itu. Nah kemudian, tibalah saya ini membangun gudang di sana itu. Ada nggak sih Ko struggle-nya gitu ya kan, karena kan kalau orang meneruskan bisnis keluarga memang ada masalahnya. Cuman kayaknya resiko untuk pengeluarannya dan lain sebagainya tuh harusnya lebih kecil ya daripada bangun semuanya tuh dari nol gitu. Ada nggak struggle yang dihadapi? Struggle-nya ada juga sih, ada. Banyak. Karena Istri berkata yang lebih kencang daripada suaminya banyak. ya Pak. Ya nggak apa-apa. Struggle-nya banyak karena kita kan mulai suatu usaha ini ya, gudang ini juga penggilingan itu kan mulai dari nol, kita ini kan butuh modal yang besar juga. Dan itu kita juga mengeluarkan suatu merek yang baru di sana. Nah, jadi nggak hanya lokasi yang baru tapi juga mereknya juga baru, dan merek itu kan masih belum dikenal di masyarakat gitu loh. Makanya kan ya banyak sih pemikiran juga, tapi waktu itu ya kita juga bondonya juga
modalnya ya, modalnya juga separuh juga nekat, percaya janjinya Tuhan bahwa tempat saya di sana gitu loh, itu. Jadi setelah ini ketika keluar tuh berarti kan papa yang ada beberapa orang kan berarti otomatis kan itunya di papa ya. Kipersnya di papa, tapi begitu papa keluar berarti otomatis anak-anaknya akan ngikut papa semua kan, gitu untuk branding baru itu. Ya, anaknya papa cuman saya aja. Tunggal ya. Satu orang tunggal. Dua, cuma satu adik. Masih kecil waktu itu. Oke. Ya, jadi waktu itu yang keluar cuman papa aja sama saya. Jadi keluarganya papa di sana masih. Nah, ketika secara keluar lalu mendirikan branding baru, ini akan nanti bersaing dengan yang sebelumnya atau gimana gitu? Kalau bersaing ya mungkin ada, tapi kan kita secara profesional yang penting kita tidak ada saling menjatuhkan di sana ya gitu loh. Ya yang penting kita bisa menjaga kualitas itu bisa bagus dan untuk diterima di pasar di sana. Ya satu lagi ya semua karena kemauan Tuhan. Jadi suatu merek yang baru itu sampai bisa jalan di sana. Ada nggak satu hal yang menguatkan Koko sampai kayak nekat banget gitu? Apa cuman benar-benar bodoh nekat? Atau kayak misal ada dari Tuhan waktu berdoa lagi, selain dari tadi itu ya pramis, selain mungkin ada kekuatan dari pemimpin di gereja atau apa gitu untuk ada. Waktu itu gembala saya Pastor Samuel Muji yaitu. Waktu saya cerita ini juga pada Kosem juga. Nah, Kosem juga ngomong gini sama saya, "Enggak apa-apa, Sen. Ayo kamu menjadi Daud." Seperti Daud. Kamu seperti Daud tuh kecil tapi termasyhur di sana. Enggak apa-apa, Sen. Kamu dari yang kecil ini nanti percayalah bahwa Tuhan bisa membawa kamu tuh nanti bisa mengembang di sana. Kosem cerita seperti itu. Gitu. Dan saya ya namanya waktu itu ya saya cuma bondo percaya aja sudah wes. Langkah dengan iman ya. Kita mengimaninya. Tapi ya bukan cuma mengimani, sambil mengimani juga tetap berusaha dan bekerja gitu loh. Jadi dia kelilingan ke pasar. Satu toko didatangi, meskipun kadang ada yang ditolak. Benar-benar nggak mau gitu loh. Ya, bagi beberapa yang belum mengerti ini, selebrasi itu prosesnya seperti apa ya? Jadi mungkin petani setelah panen gitu terus menjual ke Anda gitu. Terus sama Anda jadi dari beras, itu kan masih ada kulitnya ya. Itu diolah menjadi padi. Dari padi menjadi beras. Terus kita taunya matangnya doang. Jadi mereka petani menjual padi gitu ya. Itu dijual ya ke Anda. Jadi bukan jasa ya. Bukan. Tapi mereka menjual kita dan produksi. Jadi, yang produksi. Dari padi jadi beras. Kita ngambil bahan mentah, entah itu gabah atau beras, nanti diproduksi sama Pak Suseno di mesinnya terus yang dia di branding, terus kita pasarkan ke pasar. I see. Ya, karena ada banyak teman-teman di sini mungkin yang dari luar Jawa, seleb itu apa gitu kan. Ya. Jadi prosesnya gini, dari padi di sawah itu kemudian kan diarit, dipanen ya. Kemudian itu masih harus dikeringkan dulu untuk mencapai satu kadar air ya. Dites itu tertentu untuk bisa digiling, untuk jadi beras. Nah kemudian beras ini diproses lagi, dipoles lagi menjadi beras siap jual. Yang di packing itu 5 kilo. 25 kilo, 3 kilo itu di sana. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya prosesnya itu ada beberapa step sih di sana sih. Pengeringan, kemudian penggilingan. Sekarang saatnya kita mendengarkan apa yang menjadi firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya mengajak kita semua membaca dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Abraham dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ini sebenarnya saya mau kasih disclaimer dulu. Tidak harus masing-masing dari kita mendengarkan firman ini lalu saya berarti harus keluar dari kerjaan, saya harus keluar dari bisnis keluarga dan lain-lain, enggak ya. Tapi mari kita sama-sama benar-benar ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan secara spesifik dalam kehidupan kita. Kalau memang pada akhirnya Tuhan yang meminta Anda untuk keluar, juga diberi untuk peneguhan-peneguhan dan sebagainya, percayalah dan taatilah. Seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita taat pada janji Tuhan, ada satu hal yang
benar-benar jadi pimpinan Tuhan, ada satu hal yang menjadi janji dari Tuhan, ada satu hal yang menjadi berkatnya Tuhan yang akan mengikuti dari ketaatan itu. Kalau misalnya Tuhan meminta kita untuk stay, untuk tinggal, ya tetaplah tinggal, jangan kemana-mana. Tapi kalau Tuhan meminta untuk pergi, ya oke, taatilah dan ikutlah pergi. Di sini memang perlu ada satu ketaatan yang luar biasa bagi kita untuk tahu Tuhan. Kalau memang Tuhan menyuruh itu keluar dari zona nyaman, keluar dari tanah, keluar dari mungkin komunitas yang sudah benar-benar zona nyaman dan sebagainya. Tetapi ketika kita ngikut jalan Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kita, memberkati kita karena Tuhan yang menyuruh kita untuk keluar dari situ. Either apakah kita semua stay atau tinggal atau kita mau keluar dari sana tergantung dari tuntunan Tuhan. Mari kita sama-sama untuk telinga rohani kita lebih peka lagi dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Kalau Tuhan minta kita stay di situ berkatmu. Tapi kalau Tuhan minta kita pergi, pergilah karena disitulah juga akan ada berkatmu. Tuhan Yesus memberkati. Dari tadi yang mulai itu terus tahu-tahu 6 kali lipatnya itu di mana ya? Iya, gimana ceritanya? 6 kali lipatnya itu gini ya, setelah saya itu ini ada cerita pertama kali saya kelilingan ke toko untuk masarkan merek saya ya. Ya terus terang waktu itu saya belum mengerti apa-apa tentang marketing. Nah, toko saya tahu, tapi saya tidak pernah kelilingan waktu itu ke toko-toko untuk masarkan suatu produk ya. Nah, waktu itu saya cerita sama Kosem. Nah, waktu itu saya cerita sama Kosem dan Kosem nih ya baik, dia tuh mau nemeni saya untuk keliling ke toko-toko itu. Iya, pertama kali gitu, pertama kali. Nah, setelah itu kemudian setelah beberapa ada toko sudah mau. Nah, kemudian Pastor Philip datang ke Jember waktu itu. Nah, Pastor Philip datang ke Jember. Waktu itu setelah KKR kita makan sama-sama ya. Nah, kemudian waktu itu ada kata-kata dari Pastor Philip ngomong gini, kerja apa? Beras waktu itu. Oh iya, ayo omsetnya percaya keluar angka itu 1.000 waktu itu. Wah, rasanya ini kok nggak masuk akal ya menurut saya ya. Karena 1.000 itu 1.000 ton. 1.000 ton. Oh. 1.000 ton. Nah, sekarang pada waktu itu waktu pertama kali saya merintis itu saya omsetnya itu ya namanya baru ya. Planningnya cuma 100 saja, 100 ton. Oh. Nah, jadi waktu 10 kali lipat bukan? Ya, 100 ton waktu itu saya planning ternyata Tuhan memberkati bisa sampai 300-an waktu itu. Oh, iya. Itu di luar ekspektasi. Tapi waktu Ko Philip ngomong 1.000, wah ini kaget ya apa caranya sampai ke sana ya gitu loh. Nah, kemudian setelah itu Ko Philip ngomong, wes gini aja step by step 800 dulu dia ngomong gitu. Nah, setelah itu kemudian kita kan terkendala dari jemuran. Jadi dari padi, dari sawah itu kan harus dikeringkan dulu di jemuran. Nah, sedangkan jemuran saya ini kecil, lokasi saya juga kecil juga. Nah, waktu itu sudah mulai ada itu pengering. Jadi ada satu mesin pengering, pakai mesin semua. Nah, itu saya cuman berdoa, Tuhan, kok kepingin ya pengering ini ya. Tapi terus terang waktu itu harganya mahal. Dan modal itu kalau saya belikan ke sana rasanya kok susah ya gitu loh. Akhirnya tiba-tiba itu ada satu pengusaha dari Jakarta waktu itu, Jakarta. Nah, dia itu datangkan mesin dari Malaysia, Toyo. Nah, dia itu tiba-tiba datang ke tempat saya, dia nawari mesin pengering 2. Nah, itu kemudian dengan cicilan yang sangat lunak. Nah, itu loh. Nah, saya tidak pikir panjang waktu itu, kok bisa ya, ini saya mikir ini dari Tuhan. Jadi langsung saya terima waktu itu. Nah, kemudian setelah 2 pengering itu sudah dipasang, nah tiba-tiba ada pengusaha Jakarta juga, itu nawari saya juga, itu mesin pengering. Jadi total terakhir itu mesin pengering saya ada 4. Dan itu termasuk lumayan untuk mengeringkan 1 hari itu bisa memproduksi lumayan banyak itu waktu itu sudah. Gitu. Nah, ya itu setelah produksinya sudah nyukupi, nah saya percaya bahwa Ko Philip ini janjinya Tuhan sama lewat Ko Philip ini digenapi. Waktu itu tiba-tiba itu mereknya itu bisa booming. Saya tidak tahu dari mana tiba-tiba orang-orang tuh pada minta merek Pelikan. Nah, semua minta semua ya. Nah, saya waktu itu ya namanya
waktunya rame ya, ya saya senang juga. Nah, saya waktu itu omset waktu rame itu melebihi dari yang Kopi Lip janjikan. Lebih dari 1.000 ya? Lebih kurang lebih segituan. Nah, setelah itu ya berjalan waktu semua tuh berjalan seperti biasa ya. Rasanya kalau omset segitu saya biasa ya, saya pikir seperti itu. Kemudian ada waktunya itu saya tuh ya namanya orang ya tidak luput dari salah dan dosa mungkin ya. Jadi sombong waktu itu. Jadi sombong gitu loh. Sombongnya gimana? Sombongnya itu ada, waktu itu saya kan sudah ada langganan-langganan yang sudah settle ya. Maksudnya orang pembayarannya sudah oke, orangnya sudah gitu ya? sudah masuk tokonya sudah oke, pembayaran sudah oke dia. Nah, saya hanya melayani orang-orang tertentu itu aja. Dan ada orang yang minta ke saya, nah itu saya tidak kenal. Saya terus terang waktu itu saya tolak secara halus. Kapasitas mesin saya tidak bisa, nggak nutut. Saya bilang seperti itu. Karena saya mikir dengan memegang orang-orang yang sudah oke ini, itu merek saya bisa lebih banter lagi penjualannya. Tapi ternyata ya namanya manusia ya, ada salahnya juga. Nah, orang-orang yang langganan saya yang sudah tua ini, itu mereka rata-rata mereka orang kaya lama. Mereka, anak-anak mereka disekolahkan keluar semua. Nah, sedangkan setelah mereka sudah tua, anak-anaknya ini tidak ada yang mau kembali. Oh, nggak ngelanjutin gitu? Nggak ngelanjutin kerjaan. Itu ada yang seperti itu, ada satu lagi yang tidak menikah, ada lagi yang memang sudah ada yang meninggal ada juga gitu loh. Jadi ada waktu itu tiba-tiba itu ya mungkin ini ya peringatan dari Tuhan ya di sana ya. Nah, tiba-tiba omset saya itu sangat jauh turunnya. Yaitu sangat jauh turunnya. Nah, waktu turun itu ya terus terang secara manusia saya juga bingung ya. Ini harusnya gimana? Istri saya nih orang yang sangat takut Tuhan. Untung ditaruh di sebelah saya. Dia selalu menguatkan saya. Gitu loh. Dia cuma ngomong, doa minta sama Tuhan, gitu loh. Nah, saya waktu itu ya mungkin masih ya namanya cowok ya, aku ini sudah doa, tapi nggak dijawab-jawab. Nah, suatu kali saya itu kelilingan ke toko-toko untuk nawarkan merek saya lagi, dan saya juga melihat bagaimana situasi merek saya ini di toko di sana. Nah, waktu saya cuman by phone aja, saya tanya itu gimana? Ada masalah dengan merek saya, kualitasnya gimana? Gak ada masalah, kualitas gak ada yang komplain. Tapi kok sepi ya? Ya itu nggak tahu, dia ngomong gitu tokonya. Nah itu, suatu saat saya itu ke toko dan saya itu ngobrol-ngobrol sama yang pemilik tokonya itu. Nah, saya sama istri saya waktu di sana. Waktu itu masa pandemi ya? Ya semacam pandemi tapi yang sudah boleh keluar terus kita masih pakai masker. Nah setelah itu, setelah ngobrol-ngobrol ya istri saya ini, ya saya sendiri melihat bahwa merek saya ini sangat tidak jalan waktu itu. Jalan tapi sangat jauh ya dari sebelumnya ya. Jadi ada orang yang datang beli itu orang 5, orang 8 itu beli merek lain, kemudian beli satu merek saya di sana. Oh, di toko itu gitu. Iya. Nah, kemudian setelah pulang istri saya ini cerita ke saya. Kamu cerita apa yang itu ya? Ya, aku mulai dari awal aja gimana DE itu asal mulanya kita kan cita-citanya kepingin seperti Daud. Kecil tapi termasyur. Jadi Tuhan tuh ternyata genapi kita. Tuhan tuh memenuhi apa sih kita minta gitu kan, janji-janji sing dia tuh dikasih gitu loh. Sampai saat titik dia itu sudah mulai termasyur. Itu ya dia ini selain sombong dalam artian sombong secara pekerjaan, terus terang di kehidupan rohani juga kendor. Kita ngalami sing namanya burnout yang ya kita ke gereja itu cuma istilahnya rutinitas, hanya suatu kayak keharusan, tapi kita itu nggak dapat feel-nya sama Tuhan gitu loh. Dan aku sebagai seorang istri di rumah pun kadang ya lihat keluargaku seperti ini aku sedih gitu loh. Kenapa? Karena aku merasa loh ini saya nggak tak harap. Nah, aku pengen punya keluarga itu yang
yang hidupnya meskipun diberkati tapi juga cinta Tuhan gitu lah. Aku pengen punya suatu kepala keluarga itu yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan gitu loh. Jadi di masa-masa itu kita sering cekcok terus terang ya, bukan cuma masalah kerjaan tapi cekcok di dalam rumah tangga sampai saya ini kayaknya agak menyerah untuk bicara dua-duaan. Terus saya sempat curhat juga sama Kosem. Kosem cuma bilang kamu berdoa aja, jatahmu itu hanya diam dan berdoa. Biar nanti Tuhan yang merubahkan Ko Suseno sendiri, dia ngomong gitu. Jadi akhirnya aku ambil kan tiap tahunnya tuh ada pokok doa yang puasa itu. Saya sempat doa puasa. Terus saya juga tiap tahun itu di CG itu ada nulis visi misi yang akan kita genapi selama 1 tahun. Nah di salah satu visi misi saya itu saya ada tulis saya pengen suami yang hidupnya takut akan Tuhan, hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan itu bukan begitu saya tulis tahun depan tergenapi, enggak. Ternyata itu digenapi beberapa tahunnya. Ini ya inti jawabannya Tuhan tuh bukan seperti maunya kita, intinya gitu. Sampai ketika itu kita kena corona, satu keluarga kita semua kena corona pas zaman itu Delta ya. Zaman dimana kayak tegang ya, meskipun mungkin waktu itu posisi kita ya nggak sampai yang harus pakai gimana-gimana, tapi satu keluarga ya, termasuk anak, termasuk pembantu gitu loh. Nah di situ waktu kena itu saya cuma berdoa Tuhan kayaknya belum waktu nih. Tapi saya waktu ditanya teman-teman kok bisa kena nggak tahu. Tapi aku tahu Tuhan punya rencana buat aku. Tapi aku nggak tahu apa. Saya cuma bilang gitu ketika ditanya teman-teman waktu kadang ditelepon di WA gitu loh. Dan ternyata jawabannya Tuhan itu perubahan hidupnya suamiku. Jadi dia berubah hidup 180 derajat ketika ngalami kejadian itu gitu loh. Dia kita kembali punya semangat untuk melayani Tuhan, kembali seperti kayak punya kasih mula-mula, mau belajar tunduk melayani di hadapan Tuhan gitu. Nah setelah itu yaitu setelah kita kembali masalah muncul lagi yang tadi diceritakan kalau omset turun, memang kebetulan corona ya. Kan omset kan turun drastis. Terus kita kelilingan ke pasar-pasar. Nah waktu itu kan Ko Suseno kepengen tahu gitu loh. Kenapa kok merekku ini mengalami penurunan. Dan ketika ditanya itu semua toko itu menjawabnya itu kayak no problem. Tidak ada masalah. Berasmu oke-oke aja. Tapi kenapa kok gini gitu loh. Dan kita lihat sendiri bahwa yang seperti katanya Ko Suseno itu turun drastis kan, dari pembelian beberapa orang kita cuma sedikit. Nah saya sebagai istri saya kan nggak bisa apa-apa juga di situ, cuma nemeni. Kebetulan karena pakai masker ya, ya saya tumpang tangan berasnya. Saya nggak bisa saya nggak bisa bantu pakai ngomong atau gimana. Saya cuma pegang berasnya, saya bilang, Tuhan, aku mau beras ini, kamu pakai. Aku percaya beras ini pasti nanti itu akan menguasai pasaran. Saya cuma berdoa minta itu gitu loh. Saya nggak bisa banyak, aku bukan pendoa yang bisa ngomong-ngomong banyak, tapi saya cuma minta itu simpel-simpel. Jadi setiap toko yang didatangi Ko Suseno itu, ketika Ko Suseno lagi ngomong sama pemilik tokonya gitu, saya cuma ngadep berasnya. Kalau ada berasnya di depan saya pegangin. Kalau nggak ada ya sudah, pokoknya saya kayak ya mungkin ya kalau saya nggak pakai masker itu mungkin dipikir orang agak nggak tapi untung saya maskeran gitu loh, jadi nggak kelihatan gitu loh. Nah terus ya pulangnya saya cuma cerita, aku wis doain merek mungkin gini wis lah percaya pasti jalan. Dan selang berapa lama kemudian Tuhan tuh buka jalan melalui orang yang dulu pernah ditolak Ko Suseno. Jadi orang itu pernah kepingin ambil beras di tempatnya Ko Suseno, tapi Ko Suseno nggak mau ngasih gitu loh. Dan melalui orang itu Tuhan buka jalan ke satu pangsa baru, yaitu pasar modern. Jadi selama ini kita kepingin masuk pasar modern nggak pernah tembus gitu loh. Tapi ketika itu Tuhan pakai orang yang kita nggak pernah, istilahnya nggak pernah nyangka, kita nggak pernah berharap kan, itu bukan orang yang kelihatannya gimana, tapi Tuhan pakai orang itu dan
Tuhan berkati kita melalui orang itu. Jadi penyertaan Tuhan di hidup keluargaku ini dengan ya pokoknya secara sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keren ya, Bu, sangat memberkati ya. Betul. Setia juga ya dari Cenora juga ya saat menunggu jawaban doa itu. Saat menunggu jawaban doa itu ada nggak masa-masa kayak wah wes Kesel. Iya gitu kayak Ya ada ya, namanya manusia aku yang enggak bisa ya kadang ya kita sudah kayak ya kayak tadi aku bilang burn out, aku sendiri sudah ikut malas juga gitu loh. Tapi aku kayak gak mau gitu loh. Karena wis tahu lek tak terusno gini ya akhirnya apa sih yang aku dapat. Apa sih yang aku dapat gitu loh. Jadi aku mau mulai dengan baik, kenapa aku harus mengakhiri dengan jelek gitu. Jadi support yang diberikan dalam bentuk doa itu ya tadi aku yang mendoakan beras-beras tuh keren sih. Itu sangat-sangat apa ya, nggak pernah terpikir gitu kayaknya ya sebelumnya ya oleh Grace sendiri ya kayak oh iya ya bisa ya kayak gitu, cara itu bisa dilakukan gitu ya. Ini bukti nyata ya bahwa suami istri gitu ya, suaminya fight gitu, istrinya di belakang gitu mengcover jadi dalam tiang doa gitu ya. betul, seperti itu. Oh ini salah satu hal yang sangat-sangat berharga. Luar biasa. Nah, berarti setelah itu situasi berbalik gitu ya. Tapi saya lihat juga ya sebenarnya karena kualitasnya udah baik ya. Gitu. Mungkin karena sikap hati yang ini berarti mungkin lagi diproses sama Tuhan mungkin juga ya. Betul. Tapi karena secara kualitas sudah baik, makanya dengan sikap hati yang benar jadi situasi kembali lagi ya. Kembang pesat gitu. Situasi kembali itu gini, Pak. Tahun lalu itu kan ada ya diramal tuh musim kemarau yang panjang tahun lalu waktu mau pemilihan presiden. Nah, jadi waktu itu semua gudang-gudang penggilingan beras ya semua tuh stok barang tuh banyak sekali, termasuk saya. Jadi harga tuh melambung sangat tinggi, harga bahannya. Sedangkan kita itu ada batasan harga eceran tertinggi dari pemerintah, kita tidak boleh lebih dari sana. Yaitu kalau dilihat ini suatu masalah bagi penggilingan karena kita beli bahan yang mahal tapi nggak bisa jual mahal karena ada batasnya dari pemerintah. Nah waktu itu semua penggilingan tuh kena masalah seperti ini dan banyak penggilingan ini yang nggak berhenti produksi waktu itu, berhenti produksi karena kalau dihitung secara jualnya itu nggak untung gitu loh. Nah itu ya ini ya kadang-kala tuh suatu masalah itu ada rencana Tuhan di balik semua itu gitu loh. Nah ini saya sudah masuk di pasar modern. Nah gara-gara ada masalah seperti ini berarti banyak kompetitor nih yang nggak produksi. Jadi berhenti produksi. Akhirnya saya cuman bilang sama partner saya masuk ke pasar modern nih, wis kita tetap jalan aja lah. Soalnya saya dapatnya yang kemarin tuh harus masuk ke pasar modern di sana. Ya wis jalan, tetap jalan aja. Ya hitungannya wis kita nggak usah bayar iklan, tapi kita dengan harga murah ini biar orang-orang yang beli itu bisa tahu kualitasnya gimana dan merek kita ini bisa menjangkau masyarakat. Nah lewat semua itu, nah tiba-tiba itu ya tidak tiba-tiba ya, maksudnya banyak yang nyari di sana di pasar modern. Nah mereknya lebih terkenal lagi. Nah sekarang ini kayak beras saya merek Pelikan ini sudah masuk di rata-rata pasar modern semua sudah gitu, yaitu. Nah, itu. Jadi ya dari itu Tuhan buka jalan sehingga omsetnya itu kembali naik, Pak. Gitu, Pak. Bahkan sampai 6 kali lipat ya, Bu ya. Bisa. Tadi yang 6 kali lipat yang kemarin. Oh iya ya. Gitu. Kalau boleh tahu sekarang ada di kisaran berapa ton? Kalau sekarang kurang lebih rata-rata ya, rata-rata sekitar 1.300-an, Pak. Kurang lebih. Ada plan apa ke depan? Satu bulannya ya itu ya. Ada plan apa ke depan nanti kira-kira 2025? Itu apa mau kapasitasnya mau 2.000 atau gimana gitu? Plan ke depannya kalau sekarang sih saya lebih menjaga kualitas sana dan kemudian ini ya plan ke depannya ini saya bingung Pak. Apa kalau kita jeda dulu ya. Seperti itu. Plan kedepannya ini masih nggak harus dijawab. Soalnya kita nih bukan tipe yang kayak gitu biasanya nggak pernah target cuma kayak berjalan dengan iman melakukan yang terbaik intinya gitu loh. Jadi kerja tuh pokoknya berusaha pas nyari peluang gitu Bu.
Sementara ya enggak punya Ya. gaji. Tapi ya mungkin perlu lah ya. Kayaknya perlu. Mungkin ya 1.500 dulu atau gimana gitu. Oke. Gitu. Kira-kira ada tips nggak buat setiap yang mendengarkan gitu, kira-kira mereka ada dalam keterbatasan, mulai sebuah bisnis, gitu, apa-apa saja yang, ya 1-2 tips gitu untuk mereka. Tips dari saya ya, setiap kita itu pasti sama Tuhan itu diberi minimal 1 talenta. Ya, meskipun talenta itu kelihatan kecil, ya percaya, tetap pegang itu, berusaha di sana. Dari yang kecil, Tuhan tuh pasti bisa membuat yang kecil menjadi sesuatu yang besar di sana. Gitu. Seperti ini ya, yang saya dapat kapan hari itu, seperti Musa, waktu ketemu Tuhan, itu Tuhan berkata, apa yang di tanganmu? Nah, Musa berkata, tongkat. Nah, kalau kita melihat tongkat ini buat apa? Paling buat gembala domba, atau buat jalan ya. Tapi suatu tongkat ini kalau dipakai Tuhan, ini tongkat menjadi tongkat yang luar biasa, yang bisa membawa bangsa yang besar, bangsa Israel keluar dari Mesir. Gitu. Percaya, apapun yang kalian pegang hari ini, setia di sana, Tuhan pasti buat sesuatu itu melebihi dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Itu tips dari saya. Wow, sangat-sangat memberkati ya. Iya. Nah, sekarang saya minta ya salah satu untuk mendoakan itu jemaat-jemaat yang sekarang mungkin perlu kekuatan, perlu penghiburan gitu. Ya. Tuhan, Allah Bapa kami surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jika kami ada hari ini Tuhan, semua akan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami percaya Bapa bahwa setiap kami Tuhan, Engkau berikan minimal 1 talenta. Dan pada saat kami setia melakukannya ya Bapa, Tuhan kami percaya bahwa berkat itu berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau akan memakai 1 talenta ini Tuhan, menjadi lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Tuhan. Dan bagi setiap kami ya Bapa yang menghadapi permasalahan, Tuhan Engkau Allah yang membuat jalan keluar buat setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Anak-Mu serahkan dalam tangan-Mu, anak percaya pada-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Thank you. Sangat-sangat memberkati ya. Dan kita yakin juga teman-teman semua yang di rumah yang menyaksikan ini juga sangat terberkati. Karena mereka mungkin sekarang lagi kondisi bisnisnya lagi nggak baik-baik saja gitu ya, Ko ya. Dan ini ada kekuatan baru dari Ko Suseno dan juga Cenora untuk terus mencari Tuhan gitu ya, yang terutama karena Tuhan akan memberikan favor dan juga berkatnya di tiap bisnis-bisnisnya. Jadi bagi kalian semua yang terberkati, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian semuanya dan tulis kesaksian kalian di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa menuliskan usulan nih untuk topik-topik kita berikutnya. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Dan follow Instagram @gmsviskon. Oke, thank you. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless ya. Bye-bye.